Lagi di tempat main, di tempat yang ya lumayan lah, dekat rumah, jaraknya tuh cuman 2 kilo, 3 kiloan lah. Yang kalau malam-malam kita bikin video tuh di sebelah sana, kalau siang kita ya sebelah sini dan ini baru pertama kali. Kita nggak akan ngomongin, tetap sih akan ngomongin tentang sekti, cuman lebih kepada arah yang lain nih sekarang nih, keresahan yang lain. Topik ini tuh pengen kita bahas di awal sebenarnya, cuman ya karena belum mendesak banget, kita juga masih pengen terlalu banyak lah topiknya gitu kan. Iya, karena kan 1000 sensasi. Nah, kita baru 7, jadi masih ada 993 video lagi. Hari ini kita akan ngomongin tentang apa, Jom? Tentang intinya kita menghindari sosmed. Ya. Sebelumnya lihat dulu nih yang itu tuh. Oke, saya sudah bisa ngedit sekarang, pelan-pelan. Udah jago sekarang ya. cuman nempel-nempelin video doang, Jom. Begini, dulu Reja tuh masuk satu grup, di grup anxiety Di ya banyak lah di Facebook gitu kan. ya, di Facebook, sehingga ngebuat perkembangan kesembuhannya tuh Susah gitu. Karena emang yang disebut lingkaran setan tuh salah satunya Di situ. emang itu. Coba sok jelaskan sambil aku ngerokok. Jadi waktu dulu tuh saya pernah masuk ke salah satu grup yang ada di Facebook gitu, yang intinya orang-orang penderita anxiety. Nah, di sana banyak orang yang pada mengeluh gitu kan. Contoh, perut saya lagi begah nih. Mending perut begah, saya ini itu gitu kan. Nah, itu jawabannya kayak gitu kan. Jadi bukan memberi solusi, malah ngadu penyakit gitu kan. Ya. Harusnya kan yang bener kan, misalkan perut saya lagi begah, harusnya saya kasih solusi gini gitu kan. Bukan ini lagi begah, mending kamu lagi begah, saya Ya, ngerti saya. udah kelayangan, mata kabur, gitu ya, itu bukan solusi menurut saya gitu kan. Pasti Malah nambah ketakutan bagi penderita gitu kan. apalagi ya yang aku tahu lah ya, penderita anxiety itu, khususnya jangan anxiety deh, kesehatan mental deh ya, secara menyeluruhnya itu tuh sangat sensitif, Jom. Sensitif memang. Jadi baper gitu. Emang baperan orangnya. Gampang baper. Jadi kita tuh jangan salah ngomong sedikit, karena apapun yang kita omongin dia bisa jadi tersinggung. Bisa tersinggung. Apalagi untuk hal-hal sensitif. Nah, justru di grup tersebut kita nggak akan bilang grupnya apa, tapi kalian juga pasti tahu lah, dan mungkin kalian ada di dalamnya. Karena grup itu juga jadi wadah promosi aku gitu kan. Awalnya aku masuk grup ini karena disuruh Reja. Coba cari tahu dulu mana yang kamu nggak tahu, kata Reja tuh. Betul ya. Apa? Buat menguasai paham. Karena aku cuman dengar dari Reja dan dari buku yang aku baca. Aku pengen tahu menyeluruh gitu kan, sehingga Lingkungannya kayak aku gimana. masuk ke grup Facebook. Aku nggak apa-apa, Jom. Maksudnya sehat lah. Sehat. Badan sehat lah. Tapi setelah aku masuk ke grup dan baca-baca, malah kayak di kepala tuh loh gitu kan. Mulai tersuges. Iya, apalagi hal-hal yang menyeramkan kayak perut Begah. Jantung berdebar, terus lidah nggak ada rasa gitu kan. Penglihatan buram, buram ya. kabur. Nah, malah jadi takut gitu loh. Terutama ya kalau kalian punya masalah misal, terus kalian posting di grup Facebook, bagus syukur kalau emang ada senior yang ngasih tahu, senior yang udah intinya sih solusi lah yang udah pernah, misal kayak
aku kok dada aku berdebar, jantung aku berdebar. Iya. Terus dikasih solusinya gini ya udah misalkan. cek atau apa gitu. Iya. Bukan yang malah hati-hati. Itu jantung. Iya, nah kan Nama takut. malah jadi anjir Iya. serem. Udah takut malah takut. Karena Reja juga dulu sempet Saya dulu sempat gini. Pernah jantung saya tuh berdebar gitu kan. Gara-gara lihat di sosmed jantung saya berdebar kencang gitu kan. Akhirnya saya ke rumah sakit gitu. iya. Malahan saya diantar sama kamu ya. Iya, Gitu. iya. Dan atas dasar saran saya tentunya. Waktu dulu saya namanya cek EKG gitu kan, cek jantung dan hasilnya normal gitu kan, diagnosa dokter. Yang ini tuh ditempel-tempelin. Iya, tempelin. Iya, pokoknya alat Alat-alat terus tentang detak jantung lah intinya gitu. di monitor tuh ada Monitor ya. gitu-gitu ya. Nah, Reja waktu itu ngebaca di internet jantung berdebar, jantung ini, jantung itu. Awas penyakit jantung katanya. Jawaban di internet gitu. Karena kalau kita menanyakan pada internet ya jawabannya akan Ke sana. kayak baku gitu jawabannya. Iya. Sementara kan yang belum Reja ketahui bahwa itu tuh adalah salah satu Sensasi dari anxiety. itu iya sebenarnya. gitu. Terus pas ente masuk grup Facebook mah Jo. Ya masuk grup Facebook ya saya sangat gimana ya? Intinya monoton di sana, bukan memberi solusi gitu. Di sana tuh malah menghadapi penyakit kayak tadi gitu kan. Jadi kayak lingkaran setan tuh benar-benar lingkaran setan di sana gitu. Iya. Dengan jumlahnya tuh ribuan Jo. Ribuan Orang-orangnya ya. tuh. Penderita pasti banyak sih. Setiap ada yang bikin satu status lah ya, pasti yang komen itu ratusan. Ratusan pasti banyak. Dan konyolnya, kadang-kadang komennya itu malah, ih kamu mah masih mending deh, kayak gini baru kemarin, anak baru gitu kan. Baru Iya kan, pemula. masih pemula. Aku udah bisa 5 tahun udah kayak gini dan rasanya tuh gini. Nah, si adek yang pemula ini itu tuh masuk ke kepalanya nih apa yang kakak omongin, sehingga ngeganggu apa ya? Ya bukan beri solusi gitu kan. Iya, jadi malah menakut-nakuti, Nakuti. kasihan si Iya. adeknya gitu. Dia butuh solusi buat tenangin diri, malah takut-takut. Iya, dia tuh butuh pertolongan dari Pertolongan para lah, senior. iya, betul. Bukan yang emang ada banyak banget senior yang udah sembuh. Reja juga salah satu yang udah sembuh dan ingin berbagi ya. Banyak yang berbagi ya, yang ngasih tahu. Cuman kamu juga kalau misal lagi bikin status di grup ya, terus ada kata-kata yang kurang enak, lebih baik di skip langsung gitu. Ya benar-benar skip aja langsung. Ya kalau bisa mending keluar aja lah daripada mengganggu menurut saya sih. Iya betul, itu sih solusinya, keluar dari grup ya. Keluar dari grup. Kecuali kalau grup yang benar-benar memberi saran gitu kan. Aku juga punya grup. Ya punya grup di WA. Cuman orang-orangnya tuh emang kecil banget, 100 orang atau kurang lah ya. Isinya tuh emang penderita yang udah sembuh, ada dokter, ada terapis juga. Pokoknya paket komplit tuh. Aku sengaja kalau ada sekira-kira yang udah aneh nih dari member Langsung di yang nakut-nakutin gitu, Iya. aku keluarin karena adminnya satu-satunya aku Jom. Oh, betul. Ya mending gitu sih. Nah, selalu ada laporan gini, Kak, Iya. aku udah chatting sama nomor ini, dia nggak kurang ajar itu, dia ngebahas yang enggak. Iya. Diliatin chattingnya, ya udah keluarin aja gitu. Karena emang sangat sensitif sih bagi penderita. Iya, Ya. kasihan. Soalnya Reja juga kayak gitu dulu. Ya saya juga kayak gitu ya, emang kalau grupnya kayak gitu mending keluar aja sih, buat apa gitu kan. Mungkin solusinya mending keluar ya. Mending keluar. Berkesembuhan ya menghambat sekali gitu kan. Iya. Dan terutama di Facebook tuh banyak yang jualan. Yang jualan obat, yang jualan apa ya? Jamu gitu. Jualan jamu, jualan ya banyak lah, jualan ini itu gitu kan. Kita nggak, ya kalau mau mencari nafkah mah ya boleh-boleh aja. Iya. Cuman lah harus hati-hati karena memang kamu kan lagi ada masalah nih. Terus tiba-tiba kamu tuh ditawari satu obat yang katanya tuh obatnya bagus. Manjur. Ada testimoninya. Yang harus kamu tahu adalah testimoni itu mudah banget dibuat. Kita juga bisa bikin testimoni. Kita chatting aja berdua Jo. Kasih nama Reja apa kayak gitu kan. Iya. Reja kasih gambar apa dulu. Iya, gambar ya. Terus aku screenshot gitu kan. Semudah itu, sesimpel itu. Karena itu bisnis. Cuman harus hati-hati karena siapa tahu itu bukan yang kamu butuhin. Itu cuman kayak penasaran kamu aja terhadap obat tertentu dan Biar agar kamu membelinya gitu iya, kan. dan dengan harga yang nggak masuk akal pun
pasti dibeli kalau punya uang. Karena dia juga gitu dulu, dia pernah beli jamu 500.000. Dia beli jamu 500.000, jamu ini nih, ya bukan yang jamu gope. Karena apa? Ya karena kata penjualnya gitu. Nggak menyalahkan penjual, nggak, kan banyak penjual yang jujur juga, cuman selalu ada oknum yang memanfaatkan segala situasi. Betul sekali. Kamu harus hati-hati, harus bisa memfilternya lah itu. Iya, kasihan. Rokok dulu sebentar. Topik ini sebenarnya sensitif juga, Jom. Sensitif ya. Karena emang kita nyari, ya aku juga nyari viewersnya di Facebook juga. Cuman ya memang itu yang aku rasain, aku nggak apa-apa loh. Tapi ketika aku baca itu, anjir takut banget loh. Kumaha lamun aing kieu gitu, Jom. Karena itu sih. Betul. Jantung deg-degan, gimana kalau iya gitu. Terakhir, jangan membuka Google. ya itu yang paling paling parah gitu. Misalkan perut begah gitu kan, pasti isinya kemana aja gitu kan. Pasti usus buntu lah, inilah gitulah. Terus jantung berdebar gitu kan, pasti penyakitnya apa? Serangan jantung, penyakit jantung gitu kan. Padahal itu sensasi dari anxiety gitu kan. Salah satu sensasinya itu. Iya. Jadi hindari, terus takut kematian gitu kan. Baca tentang tata kematian, itu bakalan menambah kecemasan buat kamu gitu kan. Bukan memberikan solusi. Intinya stop lah membuka-buka Google gitu kan. Buka Google mah boleh, tapi jangan tentang penyakit. Iya, cuman kamu harus ya gini lah. Kamu ini ibaratnya ya. Kamu punya mantan nggak? Nah, kalau kamu nggak mau sakit hati, kalau kamu nggak mau takut, atau kamu nggak mau kenapa-napa diri kamu, jangan kepoin mantan itu. Udah gitu aja. Betul. Karena pasti menyakitkan. Betul. Kamu jangan mencari sesuatu yang kamu tuh nggak mau jawabannya apa gitu loh. Iya. Gitu aja. Kalau kamu butuh saran, butuh solusi, ya datang ke psikiater. Datang sama yang bisa, sama yang ngerti. Aku loh 1 tahun ini ketemu sama orang-orang yang anxiety, yang pokoknya ya itulah kesehatan mental lah. Ceritanya sama kayak gitu, dan mereka sembuh dengan psikiater, dengan pertolongan medis. Ya mungkin ya dengan spiritual, tapi ya lebih efektif lah. Segala sesuatu kalau dalam bentuk ikhtiar mah boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi yang masuk akal, yang masuk logika. Apalagi kalau lagi sakit ya, duit pasti selalu dikasih ya, selalu kadang-kadang ada gitu duit apa gitu, apa pakai ini pakai itu padahal nggak ada hasilnya gitu. Sayang banget kan. Jom, kesimpulannya Jom, menurut ente Jom? Kesimpulannya, jika kalian masuk grup yang isinya cuma mengadu penyakit, ya mending keluar aja lah. Kecuali yang memberi solusi gitu kan. Ya, betul. Misalkan ada mentornya lah gitu yang mengarahkan, ya dilanjut aja gitu kan. Yang kedua ya jangan buka-buka Google, karena sangat sangat berbahaya gitu kan. Berbahayanya gini, jadi ketika menulis, mengetik sesuatu, apa yang dirasa, yang muncul pasti bla 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 gitu kan. Dan itu menakutkan. Itu sangat menakutkan. Jadi stop lah buka-buka Google gitu kan. Kalau dari aku ya, subscribe channel aku. Kamu nonton tapi nggak subscribe, tapi nggak apa-apa sih. Ini kalau dari aku, obat sih, masalah obat. Hati-hati dalam membeli obat di Facebook khususnya juga. Hati-hati. Madu. Pastilah. Hati-hati banget. Ya madu emang bagus, tapi kalau harganya terlalu mahal ya buat apa gitu kan. Mungkin kamu nggak tahu apa yang sekarang kamu butuhkan, kamu hanya tahu apa yang kamu mau doang. Tapi ya cari tahu dulu aja sebelum kamu ngelakuin sesuatu. Ada yang laporan, saya udah transfer terus diblokir katanya. Anjir banget kan. Buset, udah pas sakit orang. Iya Jom loh, udah transfer diblokir. Tipu lagi. Itu bisa terjadi kenapa? Karena terlalu cepat tergoda. Ya
orang pingin saking buru-buru sembuh gitu kan. Iya, Pasti apa dilakuin gitu kan. oknum selalu ada di mana-mana, Jom. Kasih oknum itu sangat goblok. Iya loh. Udah kali ya. Video ini lumayan panjang, tapi kita akan bikin singkat, Jelas dan padat. Reja menikah bentar lagi, Amin. tahun depan. Depan 2022. Dapat jodoh dari mana coba? Dari DM. Tuh kan, Jom.